Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semuanya. Alhamdulillah, alhamdulillah, rabbil alamin. Di hari Sabtu pagi ini kita bisa berkumpul kembali, kita bisa bertemu kembali di ruang virtual, insya Allah dalam rangka untuk memahamkan kembali apa-apa eh, yang sudah Syirah ceritakan gitu pada kita. Kita akan belajar syirah bareng-bareng. Dan sebelum itu kita sama-sama ya awali dulu pagi ini dengan basmalah. Mudah-mudahan Allah ridho, mudah-mudahan kita dimudahkan gitu ya untuk bisa memahami, sama-sama memahami apa-apa yang kita bahas hari ini. Bismillahirrahmanirrahim, dan sholawat selalu kita haturkan ke Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Dan kita juga panjatkan doa mau belajar. Mudah-mudahan Allah beri kita pemahaman. Rabbi jibni ilma warjibni rahmah. Izin share screen. Ya, sudah kelihatan ya. Nah, hari ini kita akan membahas tentang ini tema-tema yang agak sesuatu sih ya. Ini kemarin waktu mau ngangkat ini sempat maju mundur nih, diangkat apa enggak, diangkat apa enggak gitu. Tapi sepertinya mah rasa-rasanya makat ini sesuatu yang sudah perlu banget gitu untuk kita bahas gitu bareng-bareng. Katanya cinta, tapi kok nuntut melulu gitu ya. Kita akan mengambil referensi dari buku 64 Sahabat Teladan Utama, itu yang jilid 8, para pemimpin bidadari surga, dan kita akan ambil refleksi kisahnya itu dari kisahnya Bunda Khadijah. Nah, selain buku 64 Sahabat Teladan Utama, kita juga akan ambil referensi dari buku Mumtaz, Muhammad Teladan Sepanjang Zaman. Ya, di sini sampulnya nggak tercantumkan ya, nanti hmm, apa namanya, sebentar, tak tunjukin dulu deh. Stop share dulu. Ya, yang ini bukunya, mungkin bisa kelihatan ya. Mirroring apa enggak ini. Jadi ini di buku Muhammad Teladan Sepanjang Zaman yang jilid 4 yang di bagian mulai berdakwah, sama ini sih yang jilid 3 juga. Jilid 3 yang pemuda terpercaya. Kelihatan ya? Ya, kita akan menggunakan 3 referensi buku ini untuk membahas tentang katanya cinta, tapi kok nuntut melulu ya kan. Hmm. Sebelumnya teman-teman, sebelumnya teman-teman, oke sebentar ini, sebentar ya. Oke, sebelumnya kita samakan persepsi dulu ya. Kita samakan dulu persepsi kita bahwa apa? Bahwa konteks kita belajar hari ini itu adalah menarik insight pada apa yang ada dalam ruang kendali kita. Artinya apa? Artinya gini, ketika kita membahas, apalagi ini kan tentang ini ya, tentang pasangan gitu, tentang eh, hubungan kita dengan pasangan, tentang interaksi kita gitu dengan orang terdekat kita, yang bisa jadi di situ
Saya yakin ada banyak banget variabel-variabel yang menentukan gitu sehingga sangat mungkin sekali gitu buat kita untuk kemudian untuk kemudian seperti ah nggak begitu gitu, seperti ada bagian-bagian yang kayaknya mah agak-agak menolak gitu ya. Nah, lagi-lagi di sini di awal kita akan menariknya, kita akan membawanya itu dalam apa? Dalam ranah yang ada dalam ruang kendali kita, gitu ya. Jadi hal-hal yang ada di luar kendali kita, kita hanya sebatas tahu aja deh, gitu. Jadi tidak mempermasalahkan itu, tidak kemudian nge-zoom in yang bagian itu, gitu. Ya, kita samakan dulu persepsi kita. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk yang pertama, boleh ini sambil dikeluarin catatannya gitu ya, sambil dituliskan di ininya, di catatan masing-masing gitu. Apa sih sebetulnya hal yang paling sering banget kita tuntut dari pasangan kita? Maka ditulisin. Ditulis di catatan masing-masing aja ya. Enggak, jangan di kolom chat gitu. Coba deh, 1 menit dari sekarang. Silakan seberapa banyaknya nggak apa-apa. Pokoknya yang terlintas sekarang aja, sacet itu yang ditulis. Mulai dari hal-hal yang paling ringan, kemudian sampai hal-hal yang kelihatannya berat gitu. Silakan, enggak. Oke, sudah ya. Sambil dilihatin tuh ada berapa tuh item-itemnya itu. Buletan-buletannya itu ada berapa tuh, 1, 2, 3, 4, 5 gitu. Nanti kalau misalkan belum selesai nggak apa-apa, nanti dilanjutin ya. Ini sebagai eh, satu pemicu yang mudah-mudahan jadi menyadarkan kita gitu nantinya. Nah, kalau misalkan teman-teman eh, sadari gitu, dan ini juga sebelumnya itu pernah saya bawa ke forum yang lain, dan ternyata gitu ya, ternyata dalam 1 menit itu bisa sangat berderet banget gitu. Hal-hal yang rasanya kita tuh pengen dapetin dari pasangan. Ingin itu, kemudian hal-hal yang dalam tanda kutip ya, hal-hal yang sereceh mau tidur di kasur yang sisi sebelah mana, sisi yang dekat tembok atau sisi yang dekat ini, dekat pinggiran itu, atau hal-hal yang sederhana, ingin banget gitu punya pasangan yang seperti pasangannya tetangga sebelah yang nyapu halaman setiap pagi. Nah, atau mungkin urusan handuk basah. Nah, ini sering banget ya urusan handuk basah. Handuk basah yang kemudian digeletakin begitu aja di kasur. Padahal di sebelah kasur itu sudah sengaja kita sediain apa tuh namanya, kayak jemuran kecil gitu untuk handuk. Atau mungkin hal yang sereceh, misalkan setelah makan kita mah nggak minta ya pasangan untuk cuci piring gitu, tapi paling nggak dipindahin deh itu piring makannya gitu ke tempat cucian piring gitu. Nah, hal-hal seperti itu. Kemudian sampai hal-hal yang apanya besar gitu. Hal-hal yang besar tuh misalnya nih, butuh uang jajan ya, bukan uang belanja gitu. Kalau uang belanja kan uang belanja rumah tangga gitu, uang jajan untuk kita gitu, untuk kita sendiri. Butuh uang jajan sekian juta gitu misalnya.
Sedangkan pasangan bisa jadi masih belum apa namanya belum bisa mencukupi yang bagian itu. Atau misalnya pengen di apa di sesekali waktu gitu, tapi sesekali waktunya mah pengennya jadi sepekan sekali gitu ya, sesekali waktu dibawain bunga gitu, kemudian dikasih semacam surat cinta sebagai tanda sayang gitu, hal-hal yang seperti itu. Nah, ini ya bisa mangga aja nanti ditulis dibanyain. Nah kemudian itu ya apa namanya, ternyata dalam waktu 1 menit itu satu orang gitu ya, satu orang itu bisa menuliskan itu hingga sampai berpuluh-puluh tuntutan, dari yang kecil sampai yang berat. Ya, kita simpan dulu jawaban dari sini gitu ya. Kita simpan dulu dan kita beranjak ke pertanyaan yang berikutnya. Apa sih yang sebetulnya sedang pasangan kita hadapi sekarang? Coba dituliskan dalam waktu 1 menit. Apa yang menurut kita sedang dihadapi sama pasangan kita saat ini? Boleh banget itu ditulis juga dalam bentuk pointer-pointer gitu. Oh, lagi ini misalnya lagi apa namanya? Lagi ada konflik misalnya sama teman kerjanya yang si A, sedetil mungkin yang memang kita tahu. Oke, sudah 1 menit ya. Coba dicek lagi catatannya. Jangan-jangan seperti apa namanya peserta yang di Zoom sebelah gitu. Jangan-jangan isinya adalah kosong melompong. Jangan-jangan catatan kita itu nggak ada isinya ketika dihadapkan dengan satu pertanyaan ini. Ternyata kita nggak tahu apa-apa tentang pasangan kita. Ternyata kita itu nggak tahu gitu apa yang sungguh-sungguh sedang dihadapi sama pasangan kita. Kita nggak tahu dengan sungguh-sungguh apa sih sebetulnya isi pikiran beliau gitu. Atau kalau misalkan terisi gitu ya, catatan yang teman-teman pegang itu ternyata terisi dengan pointer-pointer ini gitu. Coba dibandingkan dengan jawaban di pertanyaan yang pertama. Mana yang lebih banyak tuntutannya atau bagian yang ini? Oke. Oke, disimpan ya jawaban dari kedua pertanyaan ini. Jadikan itu renungan, jadikan itu nanti sebuah refleksi gitu. Sejauh mana sih sebetulnya kadar cinta kita itu sama pasangan. Kita tidak membahas sejauh mana kadar cinta pasangan kita terhadap kita, tapi yang kita bahas di sini adalah sejauh mana sih kadar cinta kita terhadap pasangan. Dan di sini kita akan belajar dari kisahnya Bunda Khadijah. Yuk sama-sama kita buka ya buku 64 sahabat teladan utamanya di jilid 8 yang halaman 2 sampai 9. Oke. Jadi di sini teman-teman siapa sih Bunda Khadijah gitu? Bunda Khadijah itu eh, wanita pilihan, wanita pilihan ya. Jadi beliau itu lahir dari keluarga bangsawan,
lahir dari keluarga bangsawan yang nasabnya itu sangat baik gitu ya. Dan beliau itu Masya Allah sangat luar biasa banget. Nah, untuk bagian kelahirannya, mulai dari kelahirannya Bunda Khadijah, itu nanti teman-teman bisa lihat di Mumtaz juga ada ya. Di Mumtaz itu sangat detail banget gitu. Tapi kalau yang di buku 64 sahabat teladan utama ini saya bacain dikit ya. Jadi pada waktu itu kurang lebih 15 tahun sebelum tahun gajah. Nah, itu Bunda Khadijah ini lahir gitu. Ayahnya bernama Kuwailid, kemudian uh, ibunya bernama Fatimah binti Judah. Nah, ibunya ini seorang wanita yang cantik, kemudian kalau ayahnya ini merupakan seorang bangsawan Quraisy, saudagar yang kaya raya, cerdas, dermawan, jujur, amanah, terhormat, dan berakhlak mulia. Sementara kalau ibunya itu juga wanita yang cantik, lembut, berakhlak mulia, dan dari keturunan suku Quraisy dari Bani Amir. Nah, ini jadi hmm, ayah dan ibunya itu merupakan keluarga yang keluarga bangsawan gitu. Nah, sehingga dia kan keluarga dari kalangan pemimpin yang kemudian membentuk Bunda Khadijah itu jadi seorang gadis yang sangat cerdas, lembut, berakhlak mulia, dan berbudi bahasa yang tinggi. Nah, uh, kemudian lewat didikan, jadi punya jiwa kepemimpinan yang tinggi ya. Sifatnya itu Bunda Khadijah itu teguh pada kebenaran, terus suka menolong yang lemah. Jadi mulai dari gadis ya, sebagai wanita pilihan gitu, akhlaknya itu sangat-sangat luar biasa banget gitu. Nah, sampai-sampai apa? Sampai-sampai beliau itu dijuluki namanya itu At-Tahirah, At-Tahirah, yang artinya suci. Nah, julukan ini tentunya sangat-sangat istimewa ya pada zaman itu. Kenapa? Karena pada zaman itu zamannya masih zaman jahiliyah, zaman yang sama sekali tidak memuliakan wanita. Zaman yang dimana bayi-bayi perempuan itu masih sering dikubur hidup-hidup. Nah, jadi pada masa itu ketika bayi perempuan itu dikubur hidup-hidup, Bunda Khadijah malahan dikasih julukan oleh kaumnya atau hira yang artinya suci. Hmm. Sehingga kemudian pada ini ya, kemudian setelah itu ini ada hadis Muslim sesungguhnya dunia itu adalah perhiasan dan sebaik-baik perhiasan dunia adalah wanita solihah. Nah, kemudian setelah itu Bunda Khadijah menikah ya dengan Rasulullah gitu. Dan ini proses perjalanan dari mengenal Rasulullah sampai kemudian menikah itu juga bukan proses yang sederhana, bukan proses yang singkat gitu. Tapi ada panjang dan berliku lah ya, panjang dan berliku gitu. Sampai akhirnya kemudian Bunda Khadijah dan Rasulullah ini menikah. Nah, pada waktu itu ketika Bunda Khadijah menikah dengan Rasulullah itu kan usianya itu terpaut jauh ya. Jadi Bunda Khadijah ini sudah dua kali menikah, kemudian seorang janda, kemudian usianya itu juga sudah menjelang 40 gitu ya. Sementara Rasulullah itu masih muda nih, masih jadi pemuda gitu. Nah, kemudian setelah menikah itu kan Rasulullah masih belum ini ya, masih belum dapat apa namanya, belum dapat amanah sebagai nabi gitu. Uh, Lingkungannya itu kan ada di tengah-tengah kaum Quraisy termasuk
sama pokoknya deket sama ini ya, sama sama keluarganya Rasulullah seperti paman-pamannya termasuk si Abu Jahal. Nah, Abu Jahal dan Ummu Jamil itu juga jadi tetangganya gitu. Jadi ketika Bunda Khadijah dan eh, Nabi Muhammad ini menikah dan kemudian hidup bersama, mereka itu dianggap sebagai pasangan yang apa, pasangan yang sangat-sangat serasi gitu, sangat-sangat dimuliakan juga gitu, karena Bunda Khadijahnya itu memang sudah mendapatkan apa ya, istilahnya personal brandingnya itu sudah kuat banget gitu ya sebagai Athahira, sementara Rasulullah sendiri juga dianggap sebagai pemuda yang terpercaya gitu. Jadi keduanya ini adalah tokoh-tokoh kaum Quraisy yang sangat disegani, sangat dihormati oleh kaum Quraisy. Nah, mereka juga tinggal di seputar para pembesar, para pemimpin Quraisy gitu. Nah, sampai kemudian ketika ketika masuk Islam gitu ya, ketika kemudian Rasulullah itu eh, mengambil amanah kemudian menjadi nabi, menjadi rasul, diberi amanah itu, kemudian mulai berdakwah gitu ya, mulai berdakwah ini mulailah kemudian apa, terjadi konflik-konflik gitu ya, konflik-konflik yang tidak sederhana. Nah, disitulah pada proses perjalanan itu uh, bahwa Bunda Khadijah sebagai wanita pilihan itu semakin terlihat gitu. Nah, ini ada pointer-pointer ya, ada pointer-pointer yang paling kelihatan banget. Di luar ini juga masih ada gitu. Yang pertama apa? Yang pertama adalah Bunda Khadijah ini adalah wanita yang paling dicintai Rasulullah. Ini cinta pertamanya Rasulullah dan ini sangat tidak tergantikan banget gitu. Dan tidak tergantikan memang gitu. Jadi Rasulullah pun kemudian pada akhirnya menikah lagi dengan beberapa wanita yang lainnya, tapi itu setelah Bunda Khadijah wafat. Gitu. Nah, bahkan ya, bahkan ini selalu disebutnya itu dengan rasa rindu gitu ya, Bunda Khadijah ini. Rasulullah ini jadi setelah wafatnya Bunda Khadijah itu masih sering banget menyebut nama Bunda Khadijah. Sampai-sampai membuat para istri beliau itu cemburu, termasuk Aisyah. Dan ini juga ada ininya ya, ada hadisnya juga gitu. Nanti mangga detailnya bisa dibaca juga, ada di kisahnya Aisyah juga. Nah, kemudian istimewanya lagi, Bunda Khadijah ini dapat salam khusus dari Allah. Hmm, ya, hadis riwayat Imam Hakim. Jibril datang kepada Nabi. Dan kemudian ada Bunda Khadijah waktu itu di sisi Nabi. Nah, Jibril itu kemudian berkata, Allah menyampaikan salam untuk Khadijah. Nah, kemudian Bunda Khadijah berkata, sesungguhnya Allah lah asalam dan asalam atas Jibril dan engkau warahmatullah. Ini yang kemudian jadi dasar ketika misalkan ada orang yang mengucapkan salam kepada kita gitu ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kita menjawabnya apa? Menjawabnya Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dasarnya itu adalah ini. Jadi awal-awal banget itu sama Allah terhadap Khadijah. Nah, kemudian Bunda Khadijah ini adalah support sistemnya Rasulullah yang lagi-lagi nggak tergantikan gitu. Pada momen yang paling genting banget gitu ya, bisa dibilang momen-momen yang paling menentukan, momen-momen di mana Rasulullah itu merasa paling ada di titik terendah, seperti saat beliau itu menerima wahyu pertama di Gua Hira. Itu Rasulullah bersandarnya itu sama Bunda Khadijah. Kemudian pada saat uh, Rasulullah diintimidasi ya sama kaum Quraisy gitu, itu juga bersandarnya itu sama Bunda Khadijah.
Dan ketika Bunda Khadijah akhirnya wafat gitu, Rasulullah ini sangat-sangat sedih banget gitu. Sampai-sampai pada tahun itu disebut dengan tahun kesedihan. Sangat sedih banget gitu. Jadi Bunda Khadijah adalah support sistemnya Rasulullah yang enggak ada duanya, yang tak tergantikan gitu. Nah, kemudian ini juga sangat-sangat istimewa banget itu. Kenapa? Karena sudah dari awal Bunda Khadijah itu disebut-sebut sebagai pemilik rumah di surga. Hmm. Ada hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Jadi pada suatu ketika Jibril itu datang pada Rasulullah. Kemudian berkata, wahai Rasulullah, ini dia Khadijah. Dia datang pada engkau dengan membawa wadah berisi lauk pauk atau makanan atau minuman. Bila dia datang pada engkau, sampaikanlah salam dari Allah, ya, sampaikanlah salam dari Allah dan dariku kepadanya. Nah, selain itu, beritahukan pula kepadanya bahwa rumahnya di surga terbuat dari emas dan perak, yang di sana tidak ada kebisingan dan kepayahan di dalamnya. Insya Allah ya, Bunda Khadijah wanita pilihan. Insya Allah. Nah, kita belajar dari beliau gitu. Dan kisah-kisahnya selengkapnya teman-teman bisa baca ya di bukunya. Dan kemudian kalau yang di ini, mari sama-sama ya kita buka buku Mumtaz yang jilid 4 ya. Itu halaman 8. Jadi kita akan melihat bahwa apa? Bahwa cintanya Bunda Khadijah terhadap Rasulullah itu cinta yang tanpa syarat. Nah, di halaman 8 yang di Mumtaz ini diceritakan, ini judulnya adalah Di Pangkuan Khadijah. Ini adalah momen ketika eh, Rasulullah habis Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Dan ini momen yang sangat-sangat ini banget, sangat-sangat menentukan sekali gitu. Jadi pada waktu itu Rasulullah mendapatkan wahyu yang pertama. Setelah itu Rasulullah itu langsung menuju rumahnya dengan tergesa-gesa. Jadi langsung mencari Bunda Khadijah dengan tergesa-gesa. Nah, bagi Rasulullah ya, pada waktu itu ini saking apa ya, kondisi kondisi titik terendahnya itu dikatakannya itu seperti ini. Bagi Rasulullah, langit Mekah saat itu berubah baginya. Tanah yang dipijaknya juga. Namun sesak dada, dekapan sosok itu dan kata-kata yang sekarang terukir di hatinya lebih bergema pada jiwa raganya. Jadi waktu itu Jibril berkata, wahai Muhammad, engkau adalah utusan Allah dan aku adalah Jibril. Nah, kata-kata itu terus terngiang-ngiang dalam benaknya Rasulullah. Gitu. Jadi terus mengingat gitu rasanya itu kayak semuanya tuh kayak berubah aja, kayaknya langitnya Mekah, tanahnya itu juga kayaknya tuh runtuh gitu. Eh, Runtuh mengepung Rasulullah. Jadi sangat-sangat udah benar-benar posisinya itu gemetaran banget gitu Rasulullah. Nah, kemudian apa? Kemudian Rasulullah mengetuk pintu rumahnya dengan ketukan yang keras dan itu nggak seperti biasanya. Jadi jok 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 gitu ya. Teman-teman, mohon maaf ya kalau misalkan terdengar ada backsound. Nah, kemudian ketika mendengarkan ketukan keras di pintu itu, jantungnya Bunda Khadijah ini berdetak kencang karena nggak biasa-biasanya pintu itu terketuk sekencang itu, gitu. Begitu dibuka, gitu ya. Jadi Bunda Khadijah juga udah merasakan semacam firasat gitu. Pasti ada yang terjadi sesuatu gitu ya. Begitu pintunya dibuka, apa yang terjadi? Rasulullah langsung menghambur sambil berkata dengan suara yang bergetar.
selimuti aku, selimuti aku. Yang kondisi gitu, apa yang kemudian dilakukan sama Bunda Khadijah? Dia langsung menyelimuti suaminya yang menggigil ketika kena demam itu ya kan menggigil ya gitu. Langsung diselimutin itu. Nggak banyak nanya, iya, nggak banyak cakap, nggak banyak nanya gitu. Diselimuti gitu sampai dipeluk gitu ya. Sampai kemudian apa? Sampai kemudian ketakutannya Rasulullah itu mereda. Hmm. Jadi eh, Rasulullah itu bersandar di pangkuannya Bunda Khadijah sampai seberapa lama. Itu kondisinya begitu aja tuh dipeluk gitu ya sama Bunda Khadijah. Sampai sudah reda. Nah, baru setelah itu apa? Setelah itu Rasulullah bercerita, baru bisa bercerita ke Bunda Khadijah. Ceritain tuh A to Z-nya gitu kan. Nah, kemudian sampai kemudian Rasulullah masih dengan gemetar gitu ya. Aku bertanya ke Bunda Khadijah. Jadi seperti minta validasi gitu ya. Khadijah, kenapa aku? Gitu. Gemetarnya. Sungguh aku khawatir dengan diriku sendiri. Khawatir dengan dirinya sendiri. Ini laki-laki loh. Rasulullah ini laki-laki yang kuat, yang eh, sangat dihormati gitu. Kalau sudah sangat dihormati oleh kaumnya kan berarti sudah kelihatan ya berwibawanya, laki-lakiannya itu kelihatan gitu. Tapi itu tadi ternyata butuh juga validasi dari seorang Bunda Khadijah. Kemudian apa yang dilakukan oleh Bunda Khadijah? Menenangkan dengan lembut. Ini nih kalimatnya nih. Allah sekali-kali tidak akan menghinakan engkau. Demi Allah, sesungguhnya engkau menyambungkan silaturahim, memikul beban yang lemah, membantu yang tidak berpunya, menjamu tamu dan menolong mereka yang kesulitan atas jalan yang benar. Bunda Khadijah itu apa? Menenangkan Rasulullah. Sekarang ya, coba sambil dibayang-bayangkan gitu ya. Ketika misalnya nih satu malam, kemudian apa pasangan kita datang gitu ya, datang ke rumah, ngetok pintu dalam kondisi yang apa namanya lebih keras daripada yang biasanya, pikiran kita sudah otomatis ya mungkin sama seperti Bunda Khadijah tuh apa ini pasti terjadi sesuatu ada apa nih kok ketahuannya nggak seperti biasa gitu kemudian kita buka pintunya terus ngeliat suami kita misalkan apa dalam kondisi yang tidak apa namanya tidak seperti biasanya gitu menggigil kemudian dalam kondisi yang lemah gitu coba yang kita lakukan secara ini ya secara otomatis gitu secara auto itu apa maka kita akan langsung gitu mendekapnya beliau gitu atau kita sudah keburu nih lisannya ini lancar ngomong apa yang terjadi ada apa saya apa yang terjadi kamu kenapa kita menuntut penjelasan atau kita menuntut penjelasan. Hmm, jadi refleksi ya buat kita. Dan kemudian ketika misalkan nih pasangan kita kemudian akhirnya menjelaskan gitu ya, apa yang kemudian kita eh, sampaikan kembali gitu, apakah kita akan menenangkan suami kita atau lu salah gitu ya.
Lah kok bisa begitu? Kamunya habis ngapain? Habis ngapain kok sampai terjadi seperti itu gitu. Atau kita balik mempertanyakan menjadi refleksi buat kita. Karena kalau kita melihat cintanya Bunda Khadijah, ini tadi dukungannya itu tanpa syarat. Nah, kemudian kita juga melihat ya cintanya Bunda Khadijah itu apa? Bunda Khadijah itu jadi rekan dalam perjuangan dakwahnya Rasulullah. Jadi nggak hanya mendukung Rasulullah dari belakang, tapi juga turut menghadapi tantangan yang muncul di masa awalnya penyebaran Islam, dakwahnya Islam. Nah, tadi udah diceritain sedikit ya, udah di-spill sedikit. Jadi setelah Nabi Muhammad dan Bunda Khadijah itu menikah, itu kan tinggalnya itu ya di apa di dekat uh, kaum pembesarnya kaum Quraisy ya. Nah, di rumahnya Khadijah yang sekelilingnya itu termasuk dekat rumahnya pamannya Rasulullah, siapa? Si Abu Jahal. Jadi bahkan pada waktu itu, waktu sebelum sebelum masa kenabian nih, lingkungannya itu anak-anaknya. Jadi Rasulullah sama Bunda Khadijah kan dikaruniai 4 orang putri ya. Sebetulnya berarti ya, sebetulnya totalnya ada 5 ya. Satu putra dan 4 putri. Cuma yang satu ini meninggal pada waktu usia 2 tahun gitu. Nah, sisalah yang keempat anak perempuan. Nah, 4 anak perempuan ini pun ketika dewasa kemudian menikah dengan beberapa kerabat gitu kan ya. Itu salah satunya adalah menikah dengan eh, putranya Abu Jahal. Yang kita tahu lah ya, Abu Jahal itu yang paling menantang banget gitu dakwah Islam sampai-sampai kemudian Abu Lahab ya, bentar, Abu Jahal sih, Abu Lahab, Abu Lahab, kemudian yang sampai kemudian apa? Sampai kemudian sampai diturunkan ayat surat Al-Lahab gitu. Nah, jadi dari situasi sebagai pasangan yang dimuliakan, kemudian begitu ada dakwah Islam, langsung di apa? Langsung dihinakan, bahkan sempat diboikot, lalu diancam dan sebagainya. Jadi kondisinya itu dari kondisi yang apa istilahnya kalau sekarang mah jadi kayak orang yang influence banget gitu ya, orang yang paling dimuliakan kemudian sampai kemudian di benar-benar dihinakan dari kondisi yang di bawah gitu. Nah, itu Bunda Khadijah tuh dari atas kemudian turun ke ini ke bawah dalam hitungan dunia gitu. Tapi Bunda Khadijah tetap apa? Tetap mendukung Rasulullah, bahkan menjadi pendukung utamanya Rasulullah. Bunda Khadijah memberikan kekayaannya itu dengan tulus untuk menyokong dakwahnya. Meskipun itu berarti hidup mereka itu jadi jauh lebih sederhana. Bunda Khadijah nggak ngeluh. Ingatkan ya di awal bahwa Bunda Khadijah ini adalah pedagang yang sangat berhasil banget, sukses banget, kaya banget gitu. Nah, ini kekayaannya ini dipakai untuk menyokong dakwahnya Rasulullah. Ketika ketika umat Islam di awal-awal itu diboikot, nah ini dananya kan dari dananya Bunda Khadijah. Dan hidup mereka menjadi jauh lebih sederhana gitu. Dan mereka memang memilih untuk hidup sederhana. Dan Bunda Khadijah itu nggak pernah meminta kembali kemewahan hidup gitu ya. Aku mau hidup seperti dulu yang enak-enak. Enggak, nggak pernah meminta kembali itu. Dan juga nggak pernah menyalahkan Rasulullah atas keputusan itu. Gitu. Ini bisa jadi bahan refleksi juga buat kita. Bisa jadi bahan renungan kita bersama. Nah, kemudian teman-teman, kita lihat hubungan kita gitu ya.
hubungan kita dengan pasangan di masa kini gitu ya. Kita akan menemukan bahwa ini ya, satu tambah satu itu bukan dua. Satu tambah satu itu bisa banyak. Ini kaitannya bukan cuma anak gitu, tapi apa? Tapi karakter juga sama gitu. Termasuk apa? Ekspektasi juga gitu. Ekspektasi aku dan ekspektasi kamu itu bukan jadinya itu bukan dua ekspektasi, tapi jadinya itu bisa puluhan ekspektasi. Dan tantangannya adalah ini nih ada banyak banget ini coba dikerucutkan jadi 10 ya. Jadi ada ekspektasi yang nggak realistis itu. Nggak realistis gitu. Misal nih punya pasangan yang tipenya punya suami yang tipenya itu nggak banyak apa namanya nggak banyak ngomong gitu yang nggak banyak eh, yang nggak pandai merangkai kata deh misalnya nggak pandai merangkai kata nggak pandai merayu gitu terus kita pengennya dikasih bunga kemudian dikasih surat cinta ya kan itu nggak realistis banget gitu. Atau misalnya nih, kita punya pasangan yang alhamdulillah cukup nih, misalkan memberi kita rumah ukuran berapa tuh, yang 2 kamar gitu ya, cukup lah rumah minimalis gitu. Tapi ekspektasi kita pengennya rumah mewah yang tingkat 3, tingkat 4, yang kamarnya itu 10 gitu. Itu kan ekspektasi yang nggak realistis. Terus udah gitu ada kurangnya komunikasi yang efektif ya. Jadi komunikasinya tuh ya pakai bahasa kalbu lah gitu. Hal-hal yang sesederhana misalnya kita ditanya sama pasangan mau makan apa nih gitu. Terserah ya ngomong terserah tapi pas waktu diajak ke Kang Bakso kitanya manyun. Diajak ke Kang Sate kitanya nggak selera. Tapi kalau ditanya ngomongnya terserah gitu ya. Ada sesuatu banget ini. Dan ada masalah kepercayaan, tekanan finansial ya, kurangnya dukungan emosional gitu, prioritas yang nggak selaras, pengaruh keluarga besar, ketergantungan pada teknologi, masalah ini, penerimaan diri gitu. Penerimaan diri ini biasanya ada yang bagian inner child itu ada di sini. Terus apa nih, hilangnya momen kebersamaan. Ada banyak banget tantangan-tantangan yang perlu kita regulasi. Dan teman-teman, ketika misalkan nih di antara 10 ini ya, ternyata ada nih beberapa nih yang kita mengalami gitu kan. Ada beberapa poin atau malah jangan-jangan malah semuanya itu jadi pointernya kita gitu. Percaya deh bahwa pointer-pointer yang kita rasakan ini nggak cuma kita yang merasakan, tapi pasangan juga merasakan. Iya, sama-sama merasakan. Dan ini memang tantangannya, challenge-nya itu ada di sini gitu. Nah, maka untuk menghadapi ini semua, gimana sih? Kita kan perlu memulai dulu ya, memutuskan mata rantai itu gitu. Nah, kita berangkatnya itu dari apa? Dari kitanya sendiri gitu. Cinta Bunda Khadijah itu menguatkan langkahnya Rasulullah untuk jadi pribadi yang hebat. Bisa nggak sih cinta kita itu seperti itu? Kita nggak ngomongin cinta pasangan kita ke kita, tapi kita awali dulu dengan seberapa besar cinta kita untuk pasangan kita dan bagaimana sih supaya bisa menjadi Khadijah untuk pasangan kita. Nah, belajar dari kisahnya Bunda Khadijah, maka ada 5 hal nih yang paling nggak bisa kita lakuin. Kita bisa jadi pendengar yang baik dulu. Dengerin apa yang pasangan kita itu sampaikan. Kita dengar dengan sungguh-sungguh, kita dengar dengan hati gitu. Jadi apa? Jadi ketika di pertanyaan yang nomor 2 tadi mana nih? Nih, apa yang sedang pasangan kita hadapi saat ini? Nah, ketika ada pertanyaan ini, kita itu bisa menjawab sampai detil karena kita tahu tahu persis apa sebetulnya
yang pasangan hadapin, dan kita tahunya itu dari apa? Karena kita sudah mendengarkan dengan baik, mendengarkan dari hati. Hmm. Kemudian kita juga gini, ketika mendengarkan ya, ketika kita mendengarkan, kita berupaya untuk memahami. Pahami dulu. Nggak usah nuntut dulu. Pahami aja dulu. Kalau kita bisa memahami, dan itu munculnya itu dari kita, maka tindakan kita ke pasangan itu akan berbeda. Dan tindakan yang berbeda itu nanti akan memicu apa? Memicu tindakan yang berbeda pula dari pasangan kita. Maka ketika kita baik sama pasangan, yang mudah-mudahan itu nyetrum ke pasangan. Pasangan juga baik sama kita. Dan ini nggak bisa dibohongin gitu loh. Kita awalnya tuh dari niatan apa? Dari niatan kita yang tulus. Nah, emang benar-benar memahami gitu. Kalau misalkan tersempil aja ada apa ya, tuntutan yang terselubung, ya nggak akan bisa juga gitu. Nah, kemudian sama-sama saling menguatkan ya ketika ujian datang. Ini saya yakin ini bukan hal yang ringan, pasti berat banget, berat banget. Karena kalau ujian datang itu kan masya Allah ya, sesuatu sekali gitu kita ngadepinnya itu. Nah, maka dihadapi berdua, saling menguatkan. Pasti nggak mudah, pasti nggak mudah. Tapi akan semakin nggak mudah kalau misalkan saling menyalahkan. Maka ketika ujian datang, ayo sama-sama saling menguatkan. Kitanya dulu yang memulai dengan kalimat-kalimat yang positif. Seperti halnya Bunda Khadijah ketika menenangkan Rasulullah tuh ketika di awal ada apa namanya mendapatkan wahyu pertama itu. Itu kita dulu yang mengawali dengan yang positif. Mak, tapi gimana dong kalau misalnya malah respon negatifnya itu dari pasangan? Enggak apa-apa, biarkan dulu. Kan lagi-lagi kita kembali ya pada rentang kendali kita. Rentang kendali kita itu apa? Pikiran dan tindakan kita. Kalau pasangan yang berpikirnya negatif, maka ayo kitanya yang positif. Mudah-mudahan yang negatif itu nanti bisa terkait eh, ketularan juga gitu vibe positifnya. Gitu. Jadi saling menguatkan, kemudian memberikan dukungan emosional gitu kan. Menjadi partner dalam perjuangan. Kalau gitu kita harus kuat dong untuk pasangan, bukannya pasangan itu tempatnya kita bersandar loh. Iya, kitanya perlu kuat untuk disandarin. Karena apa? Karena nggak selamanya pasangan kita itu posisinya itu bisa tegak terus untuk jadi sandaran gitu. Defaultnya, default utamanya memang kita sebagai perempuan yang nyender sama pasangan. Tapi kita juga perlu siap untuk apa? Untuk disandarin. Gitu loh. Jadi jangan sampai juga kita menggantungkan diri sama pasangan terus-terusan, nggak bisa. Kita nyendernya itu sama Allah, sama halnya seperti pasangan nyendernya juga sebetulnya sama Allah itu. Tapi dalam hubungan manusia kan bersandarnya sama pasangan saling menyandar, saling inilah ya, saling sama-sama gitu. Sama-sama menjadi partner gitu. Seperti halnya kalau mendidik anak kan gitu ya, bareng-bareng sama-sama gitu. Nah, hal yang terakhir, jadi dari sini kita bisa menarik sebuah review gitu ya, bisa menarik insight apa bahwa kesempurnaan cinta itu bukan ditemuin, tapi apa? Diciptakan bersama, dan perlu ada yang memulai. Nggak bisa saling tunggu-tungguan. Ah, aku nunggu dia baik sama aku baru aku baik sama dia. Nggak bisa begitu. Cintanya dulu. Yang sadar terlebih dahulu itu yang memulai. Itu ya. Dan terakhir banget ini kita mengacu di surah Ar-Rum ayat 21.
Di antara tanda-tanda kebesarannya ialah bahwa dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenis dirimu sendiri agar kamu merasa tentram padanya, ya, agar merasa tentram padanya. Dan dia menjadikan di antaramu rasa cinta dan kasih sayang. Gitu. Jadi rasa cinta dan kasih sayang ini memang munculnya ini artinya ini loh, tentram, tenang, Nah, diciptain bareng-bareng, bukan tuntutan. Oke, itu ya yang bisa disampaikan untuk sesi hari ini. Ya, mangga bila ada yang mau menambahkan atau ada yang mau dibahas bareng, yuk mangga silakan. Oke, aman? Nggak ada? Kalau nggak ada, kita bisa langsung ke sesi insight. Ada insight apa yang didapatkan? Boleh mangga satu orang perwakilan yang berkenan. Ada Mbak Naurah ya, boleh mangga sudah open mic. Ditutup lagi. Yuk, yang berkenan siapa? Teh Rindin. Teh Rindin adakah mau menyampaikan insight? Oke, nggak ada ya. Oke, ini ada Kak Diah. Kak Diah, boleh? Mungkin mau menyampaikan insight. Oke. Hmm, Mbak Ari, boleh? Mangga. Ini absen satu-satu nih. Oke. Mbak Dewi, Mbak Dewi Daniah, Mbak Nur Dewi, Mbak Nur, Mbak Mujahidah, atau Bu Mela, berkenankah? Atau Umi Yani? iya, Mak. Oke, mangga. Oke, sambil nanan ya, ya nggak apa-apa. Mangga, Umi Yani. eh Bahasan tentang Bunda Khadijah ya. Eh Insight-nya itu tadi ketika dibahas detail ya, itu jadi kayak ngerasa yang oh iya ya, baru aku aku nggak aku sebenarnya udah beberapa kali nyimak, cuma hari ini aku baru ngeh banget kalau Bunda Khadijah itu waktu menikah sama Rasulullah itu udah umur 40-an, artinya rentang usianya cukup jauh ya, rentang usianya cukup jauh. Terus apa namanya, secara aku terus ngebalikinnya ke aku pribadi, Mak. Kayak aku sama suami itu kan dengan karakter yang berbeda, dengan basic keluarga yang berbeda, pendidikan kami juga latar belakangnya berbeda, otomatis akan banyak perbedaan di sana. Nah, ketika tadi nyimak secara detail kisahnya Bunda Khadijah itu dari usia jauh, terus latar belakang, terus Bunda Khadijah yang secara finansial itu udah
bebas finansial gitu ya. Apa-apa dia ada. Terus tiba-tiba hidup bersama dengan Rasulullah, berdakwah yang sampai beliau menahan lapar, menahan haus bener-bener untuk dakwahnya Rasulullah itu kayak yang, oh Masya Allah, ini emang beneran wanita istimewa banget. Pantesan sampai eh, malaikat menyampaikan salam dari Allah gitu kan. Sampai beliau dikasih rumah eh, istimewa di surga, jadi pemimpin wanita di surga kelak. Kayak yang, ah ya Allah. Ya artinya ketika kita belajar sirah dengan perbedaan yang sekian jauh gitu ya, katakanlah antara Bunda Khadijah dengan Rasulullah, itu ternyata berhasil mendidik anak-anaknya, berhasil memperluas dakwahnya Rasulullah ini dan ini, dengan perbedaan aku dan suami yang ya nggak ada seperberapanya lah perbedaannya, dan permasalahan kita ya nggak permasalahan yang tentang negara, tentang nyawa, tentang nggak yang sampai seheboh itu kan, artinya jadi semakin menguatkan gitu loh Ma. Oh iya ya, artinya riak-riak kecil kehidupan saat ini tuh ya yang nggak ada apa-apanya gitu loh. Apa ya, seneng sih dibahas kayak gini tuh. Jadi kayak ngerasa yang kalau mau ngeluh itu kayak apa ya, Mak ya? Kayak kayak malu gitu loh. Kayak malu, nggak ada seujung kuku gitu kan ibaratnya sama ujiannya Rasulullah ya. Iya, kalau misalnya kan pernah tuh Mak, kemarin 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 ya, aku tergelitik ada yang bilang gini, Rasulullah itu kan kekasihnya Allah, manusia yang paling dicintai Allah. Kenapa beliau dapat ujian yang lebih besar daripada umatnya? Dari ujian istri lah. Istrinya ada yang aneh-aneh gitu kan setelah Bunda Khadijah. Ada yang ngambekan, ada yang ini, ada yang ini. Itu kan ya kayak perempuan-perempuan zaman sekarang gitu ya. Terus kemudian dari sisi keluarga, ada keluarganya yang jahat sama beliau, ada yang begini, begini, begini. Itu juga sama. Artinya hampir semua ujian itu Rasulullah itu ngerasain. Padahal beliau adalah manusia yang paling dicintai oleh Allah. Itu kayak yang nguatinnya, oh iya ya. Ya kalau misalnya sekarang aku ngerasa kayak ujianku begitu berat, sebenarnya ya yang nggak ada apa-apanya sama Rasulullah gitu loh. Jadi kayak yang jadi jadi kayak yang, oh ya, akhirnya kesimpulannya adalah karena Rasulullah itu dari bangun tidurnya sampai tidurnya semuanya itu jadi syariat. Ya kan ya Maya? Sampai Iya, bagaimana benar. beliau memperlakukan istrinya itu jadi syariat. Makanya semua ujian itu beliau rasain, dari yang ujian rendah sampai ujian yang mempertaruhkan nyawa itu beliau rasain, karena semuanya itu jadi syariat dan itu jadi contoh buat kita. Jadi kayak yang kalau kita nggak belajar sirah itu kayak yang nyesel banget sih asli. Karena besok siapa yang mau nolongin kita gitu kan kalau kita nggak belajar sirah, nggak meneladani Rasulullah, besok siapa yang mau ngasih syafaat ke kita, padahal ya amalan ala kadarnya beginilah. Masya Allah, syukron ya Mak ya, hari ini Masya luar biasa. Allah, Masya Allah, iya, nuhun banget ya, Mi Yani ya, iya, iya, benar, 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 benar banget itu. Jadi tambahan insight sama dari Umi Yani itu juga jadi membuka kesadaran kita ya bahwa apa, bahwa itu tadi ternyata apa-apa yang dialami sama Rasulullah, dan padahal beliau itu adalah kekasih Allah gitu ya, tapi yang dialami itu sangat-sangat manusiawi banget gitu, nggak jauh beda sama kita. Jadi intrik sama keluarga besarnya ada gitu kan, konflik-konflik, kemudian tadi ya lingkungan itu tuh ada, semuanya itu ada gitu. Dijulitin ada gitu, dimusuhin ada, kemudian yang mengeluh-ngeluhkan ada juga gitu, dan itu sama posisinya tuh sama seperti apa-apa, dan sangat relate gitu loh sama apa yang bisa jadi saat ini juga kita alami gitu ya dalam rumah tangga sendiri gitu, ketika misalkan apa, ada yang cemburu-cemburu dan segala macamnya ya, itu sama 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 seperti kita, dan itu benar, kita jadinya kalau kita bisa menarik apa namanya insight gitu ya dari kisah siroh, dan kemudian kita padu-padankan gitu dengan apa yang kita alami saat ini, ya mudah-mudahan itu jadi pegangan kita gitu ya untuk bisa tetap ada di jalannya Allah. Karena kalau belajar siroh itu kan ini ya teman-teman, belajar siroh itu
Artinya apa? Artinya kita belajar dari kisah hidupnya Rasulullah, kisah hidupnya para sahabat, kisah hidupnya para nabi, gitu ya. Kemudian para ulama. Nah, eh, Allah itu kan menurunkan Al-Quran. Di Al-Quran itu sudah jelas lah petunjuk dan larangan itu ada semua di situ jelas gitu. Nah, kita itu akan kesulitan untuk bisa mengaplikasikan apa yang ada dalam Al-Quran kalau misalkan kita itu nggak dikasih contoh. Itu akan sangat kesulitan banget gitu. Nah, contohnya itu kita bisa lihatnya dari mana? Dia dari Rasulullah. Yang paling utama banget itu justru dari Rasulullah. Kenapa? Ya karena kan Quran itu diturunkannya lewat Rasulullah, ya diturunkannya lewat Rasulullah. Jadi malaikat Jibril menyampaikan isi Quran itu lewat Rasulullah satu persatu ya, nggak langsung brek semua gitu, satu persatu, dan kemudian Rasulullah menerapkan dalam kehidupan beliau, dan menerapkannya dalam kehidupan beliau itu konteksnya itu adalah konteks berhubungan, konteks ibadah ya, konteksnya itu adalah konteks beribadah yang hubungannya itu ada dua macam. Hablum minallah, hubungan sama Allah sebagai penghambaan gitu ya. Kemudian yang kedua itu adalah hak belum minanas, hubungan dengan orang-orang yang ada di sekeliling, dengan pasangan, dengan orang tua, dengan anak-anak, dengan tetangga, dengan kerabat, kemudian dengan umat gitu ya. Itu semua ada dalam apa tindakan-tindakannya yang sudah Rasulullah lakuin, dan itulah yang kita upayakan gitu. Nah, jadi ya mudah-mudahan ya dengan begini kita jadi lebih mudah gitu ya ketika mencoba untuk menerapkan apa-apa yang Allah perintahkan dalam Qurannya, dan kita menjauhi apa-apa yang Allah itu memang sudah larang dan itu tertera dalam Qurannya. Oke, nuhun banget Umi Yani karena tadi sudah dikasih insight yang sangat-sangat luar biasa banget. Iya betul Bu Mela. Jadi ya memang tempatnya sabar, tapi nggak cuma wanita ya sebenarnya ya kalau kalau ngomongin sabar gitu. Tapi ya uh, setiap orang kan ada tuh yang ayat ini ya, apa setiap wanita, setiap perempuan, setiap laki-laki itu ada bagian-bagian yang perlu memang kita usahakan sendiri gitu kan. Jadi untuk urusan amal-amal, amal soleh gitu ya, kita mah tetap mengupayakan sendiri, sehingga apa itu tadi konteksnya adalah apa yang ada dalam ruang kendali kita. Nah, yang ada dalam ruang kendali kita itu yang bisa kita upayakan untuk dijadikan sebagai bekal ibadah kita gitu kan, setiap apapun gitu gitu. Nah, kalaupun misalkan nih ternyata memang masalahnya itu ada pada pasangan kita, ada pada suami kita, ya maka biarkan itu jadi pada akhirnya kan kita akan bisa membiarkan itu sebagai apa, urusannya pasangan kita dengan penciptanya. Masya Allah, tabarakallah. Itu ya yang bisa disampaikan itu saja hari ini. Nuhun banget semuanya sudah berpartisipasi aktif. Mudah-mudahan apa yang disampaikan hari ini bisa jadi uh, bagian penambahan ilmu dan pemahaman kita. Yang sedikit ini mudah-mudahan bermanfaat. Mohon maaf atas kilap-kilap. Kita akhiri ya sesi hari ini dengan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa penutup majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Astagfirullahaladzim. Jazakillah khairan kasiron, Mbak Ulan. Iya Ki. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.